Sekali lagi Mbak Wira tegaskan bahwa yang namanya jin itu tidak memiliki bentuk atau wujud sebagaimana manusia, sebagaimana hewan, sebagaimana tumbuhan, atau sebagaimana benda-benda yang ada di dimensi manusia. Kenapa? Karena yang namanya jin adalah entitas yang berasal dari dimensi energi. Dia juga berwujud energi. Nah, energi itu seperti apa? Kalau di dunia manusia ada energi listrik, energi kalor, energi cahaya, ya. Nah, itu semua juga tidak memiliki wujud pasti. Yang ada hanyalah gambaran, penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Halo para rovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar pada Pekan Sakral Rajanya Asimat. Hari ini Rabu 17 April 2024 jam 15 sore. Kita sedang melayani kelas nomor 6969. Beliau menerawangkan sebuah batu, ya. Batu ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi, ya. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena ini bisa membedakan mana benda yang berkodam dan mana benda yang tidak berkodam, mana benda yang bertuah dan mana yang tidak bertuah. Dari mana? Karena tuah itu berasal dari energi yang terkandung dalam suatu benda. Energi sendiri ada bermacam-macam, setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama yaitu energi alam, yang kedua energi manusia, yang ketiga adalah energi dari entitas astral. Untuk benda dari klan 6969, energi alam adalah energi yang berasal dari alam, masuk ke dalam suatu benda, ya, dengan 2 cara, bisa masuk sendiri secara otomatis atau bisa dimasukkan oleh manusia, oleh praktisi supranatural yang meritualkan benda ini. Nah, untuk benda dari 6969 ini kalau menurut Mbah Wira mengandung energi alam, ya, energinya dingin dan menarik yang menjadi ciri khas dari tuah pengasihan. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 80, dan ini bagus, positif dan sudah aktif siap pakai, gitu ya. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Nah, untuk benda dari 6969 ini tidak mengandung energi manusia, walaupun kita tahu ya ada banyak metode yang bisa digunakan oleh manusia untuk memasukkan energi dirinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari bertuah menjadi dari tidak bertuah menjadi bertuah, ya. Bisa dengan teknik blessing, bisa dengan prana. Mbak Wira sendiri kemarin membuat pakem tabaruk, ya, membuat azimat 999 yang pakemnya tabaruk itu disebut juga dengan blessing, karena kita ngalap berkah, ngalap barokah dari asma-asma kuno, ngalap barokah dari doa-doa yang Mbah Wira wirid, sehingga kemudian ada keberkahan pada orang-orang yang membawa benda-benda yang sudah di blessing. Berarti itu blessing. Tabaruk itu blessing kalau menurut Mbah Wira. Ya, jadi contoh nyatanya pada azimat 99 itu makanya itu dibawa. Kalau dibawa tuahnya jalan gitu aja, karena basisnya adalah energi. Nah, praktisi supranatural modern biasanya menyebut energi ini trupa. Ya, biasanya menyebutnya dengan trupa. Trupa adalah energi yang sudah didesain agar memberikan tuah atau manfaat kepada si pembawa atau pengguna benda yang berisi trupa tadi. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang grundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong, ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu
Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek azimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu energi dari entitas yang namanya kodam. Entitas astral yang dalam hal ini memberikan tuah manfaat kepada manusia ya kita sebut dengan kodam ya. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh loyal mau menuruti manusia, agar patuh loyal mau membantu manusia. Kalau jin itu tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian ya kita nyebutnya jin saja, bukan kodam ya. Lomba kan ada itu kodam dari golongan malaikat ya ada, tapi bukan kita yang menggunakan. Kita ini adalah manusia hina yang masih banyak dosa. Kalau itu Nabi dan Rasul mungkin berkodam malaikat, tapi kalau kita yo bayangin dong, sholat aja masih bolong-bolong loh, ibadah jalan maksiat juga lanjut loh, kok minta punya kodam malaikat? Emang kita siapa? Cukup tahu diri kalau Mbak Wira ya. Sehingga kalau Mbak Wira kodam itu ya dari golongan jin ya, jin yang sudah ditundukkan kita sebut dengan kodam. Nah, Mbak Wira menangkap ada sosok wanita ya, memiliki aura yang putih bersih, putih cerah ya, yang menjadi simbol bahwa dia memiliki tuah utama dalam hal pengasihan dan kerezekian ya. Dan ini bagus kalau Mbak Wira skalakan ya, dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 88, dan ini positif, bagus sekali, sudah aktif begitu ya. Nah, untuk lebih mengetahui seperti apa entitas astral yang ada dalam batu ini ya, kita menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Dengan metode ini kita berusaha mencari tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah. Mbak Wira mendapati sosok wanita memiliki aura putih ya. Wanita memiliki aura putih berarti jenis kelaminnya wanita. Memiliki aura putih berarti dia white entitas. Ya, bisa disebut juga dengan jin langitan atau jin malakutan juga bisa. Tapi malakutan itu bukan malaikat ya, istilah aja, penamaan. Kalau di sini disebut dengan kopi hitam, kalau di luar negeri disebut black coffee, sama seperti itu, penamaan aja. Jadi malakutan itu bukan berarti malaikat, itu bukan, itu hanya penamaan saja. Nah, ini bagus sekali ya, ini kodamnya positif, terlepas dari siapa pembuatnya, siapa peritualnya, beli di mana, harganya berapa, Mbak Wira sungguh tidak tahu, juga tidak mencari tahu supaya hasil terawangan itu bisa objektif gitu ya. Nah, ini bagus ya, positif. Usia kodam kira-kira adalah 1.800 tahun. Ini setengah tua ya. Standar tuanya Mbak Wira adalah 3.000. Kalau 1.800 ya setengah tua. Dengan level posisi kita 88. Tapi ini bagus, positif, white entitas, aman tanpa dampak negatif. Jenis kelaminnya wanita. Tua utamanya adalah lebih pada pengasihan dan kerezekian. Kerezekiannya all ya, general, baik untuk karyawan maupun pedagang. Jadi dibawa oleh pedagang atau pengusaha bisa, dibawa oleh karyawan juga bisa. Ada nggak Mbak tuah-tuah yang lainnya? Ada kepekaan batin dan proteksi, tapi itu kecil atau minor saja. Utamanya ada di pengasihan dan kerezekian. Karena sensasi rasanya itu menarik, ya, dingin dan menarik, ini ciri khas banget ya dari kodam-kodam bertuah pengasihan. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan dibakarkan dupa gaharu cap raja ombyang ya. Kenapa? Karena itu bagus banget untuk merawat ya benda-benda bertuah seperti ini, mengembalikan vibrasi energinya, memulihkan energi yang habis ketika melaksanakan afirmasi. Nah, itu bagus banget ya untuk memulihkan stamina dari kodam, itu bagus. Mbak, apakah kodam itu makan dupa? Enggak ya. Mbak, apakah kodam itu makan asap? Enggak juga ya. Dia memakan tulang belulang ya. Kalau dalam Islam dijelaskan jin itu makan tulang belulang. Nah, tulang belulang itu nanti ya atas nama Tuhan, atas nama Allah, dia dikembalikan dagingnya dan itu bisa dia makan. Kalau kotoran kering itu makanan dari hewan-hewan dari golongan jin. Jadi golongan jin juga ada hewannya, makanya ada jin naik kuda. Jin naik kuda, nah, kudanya itu hewan, bukan jin yang berwujud kuda, bukan, tapi itu bukan
Jin itu kan seperti manusia ya, terus dia berubah wujud jadi kuda lalu ditunggang, itu bukan, yaitu hewan di golongan jin sana, dari kalangan jin. Lalu dupa tadi gunanya untuk apa, Mbah? Biasanya dupa itu vibrasi energinya yang diambil. Ya, jadi ketika kita membakar wewangian tuh menggetarkan ya, memvibrasi energi yang ada di alam. Nah, energi itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk beragam tujuan, sebagaimana manusia memanfaatkan energi dari alam semesta kayak gitu. Ya, ini unik ya, masih banyak sebetulnya hal gaib ya terkait dengan supranatural yang sulit dijelaskan oleh nalar, karena memang mungkin ilmu kita belum sampai ya sekarang ini. Seperti zaman dulu kalau lihat handphone juga pasti dikiranya itu benda gaib ya, tapi karena sekarang ini orang ini hebat, bisa komunikasi jarak jauh, telepati pakai benda yang berwujud kotak gitu. Sekarang kita mengetahuinya sebagai handphone atau smartphone kan gitu. Sama hal yang sifatnya gaib ini juga. Kenapa kok gaib? Karena sekarang kita belum menemukan teknologinya, sekarang kita belum menemukan penjelasannya, makanya namanya gaib nisbi ya. Gaib yang menjadi gaib karena belum ditemukan penjelasannya. Tapi nanti kalau udah ditemukan ya nggak jadi gaib lagi gitu lah, jadi suatu ilmiah. Ada lagi yang namanya gaib mutlak. Nah, gaib mutlak ini yang memang gaib, nggak bisa dicari, rumusnya nggak akan ketemu. Contohnya zat ya, zatullah ya, zatnya Tuhan, itu mau pakai rumus apapun juga nggak ketemu. Itu gaib mutlak. Kalau yang lain ini saya rasa masih gaib nisbi kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengasah kepekaan batin ya, baik itu mata batin, mata ketiga. Kalau mata batin itu udah ada ilmunya, Mbak Wira bagikan secara gratis di YouTube-nya Mbak Wira ya. Kemudian exercise atau latihannya juga Mbak Wira bagikan ada tuh di YouTube-nya Mbak Wira. Nah, ini Mbak Wira mengeluarkan program lagi untuk membuka mata ketiga. Ini betul-betul mata ketiga ya, bukan hanya mata batin. Jadi ketika Anda melihat jin ya melihat dengan mata kepala, bukan hanya dengan batin, bukan hanya halusinasi semata. Ada pirantinya, ada caranya, ada bacaannya, ada minyaknya ya. Ada bacaannya, ada caranya, ada minyaknya. Itu Mbak Wira kemas dalam satu paket pembelajaran, namanya paket aplikasi ilmu mata ketiga. Itu ada di Shopee, bisa teman-teman cek. Harganya murah, 99.000. Lalu di deskripsi Mbak Wira tulis di situ, sesungguhnya ilmu, trik, cara yang Mbak Wira ajarkan itu semua gratis. Yang berbayar adalah waktu dan tenaga Mbak Wira dalam membimbing Anda mempraktekkan apa yang sudah Mbak Wira tulis di situ. Jadi ada bacaannya, ada minyaknya. Minyaknya juga Mbak Wira sertakan di situ. Anda bisa membuat sendiri, ya, membuat secara mandiri. Jadi memang betul-betul ilmu pure yang Mbak Wira ajarkan, dan itu gratis. Yang Mbak Wira tarik biaya itu hanya waktu dan tenaga Mbak Wira dalam membimbing Anda mempraktekkan ilmu-ilmu yang Mbak Wira tulis di situ. Ya, Mbak Wira rasa fair. Yang Mbak Wira rasa fair, Mbak Wira nggak jualan ilmu, Mbak Wira jualan tenaga untuk membimbing. Begitu Bapak Ibu semua, sudah azan, Mbak Wira akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih.